Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukranillah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, subscribe dimanapun sahabat-sahabat berada pada hari yang berbahagia ini. Aduh bahagia, mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sahabat, saya menyapa sahabat-sahabat semuanya. Halo, how are you sahabat-sahabat? How are you? I'm fine, you fine. Ya, jangan lupa sahabat, kita selalu dalam kehidupan ini ya perbanyak sholawat, istighfar dan perbaiki sholat sahabat. Mudah-mudahan semakin sholat kita baik, semakin sholawat kita banyak, kehidupan kita menjadi lebih baik lagi sahabat. Jazakallah ahsanal jaza buat sahabat-sahabat Siwis, pencet tombol abang-abangnya subscribe, matur suwun hampura sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya sahabat selalu diberikan waras bregas, sugi beras barang akas, sering keramas dan tuntas tas. Nah, tuntas APB lah sahabat. Baik sahabat, pada hari yang berbahagia ini ya, karena yang nontonnya pagi hari pagi, yang nontonnya siang hari, yang nontonnya sore hari, nah yang nontonnya malam hari. Jadi bincang-bincang saja sahabat, karena saya bisanya bincang-bincang sahabat ya. Kalau bagi-bagi hadiah ya belum punya ya nanti aja, barangkali ada rezeki mungkin suatu saat lah, doakan. Baik sahabat, bincang-bincang kali ini seputar menyemangati sahabat-sahabat sing lagi loyo, lagi lemes karena ya ada yang karena perubahan cuaca, perubahan musim, pada greges pada ngatisi panas des sahabat. Jadi kita harus simpel sahabat. Nah, kalau sakit ya diobati sahabat. Nggak punya uang ya kerja atau cari uang, jualan atau dagang dan lain sebagainya sahabat. Jadi kalau lagi males ya dipaksa aktivitas sahabat, kegiatan. Jadi harus simpel sahabat. Nah, pada kesempatan hari ini bincang-bincang saja tips memulai bisnis sahabat. Jadi YouTuber jalan aja sahabat menjadi YouTube ya, jalanin aja sembari ya. Kadangkala kan kita ketika masih berjuang di YouTube belum dapat gaji atau belum dapat kabar gembira lah ya. Sehari-hari kita memang harus bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi tips bisnis dulu sahabat. Tips bisnis itu dimulai dari nol sahabat. Jadi bisnis itu jangan pernah berpikir bisnis harus langsung besar. Nah, jadi bisnis itu dimulai dari nol atau diawali dari nol. Syukur-syukur misalkan modalnya nol, tanpa modal. Jadi berbisnis itu modal itu nomor yang ke-200 sahabat. Nah, meskipun ya tetap harus ada modal, tetapi jangan pernah berpikiran ketika berbisnis di awal kita selalu memikirkan modalnya dulu sahabat. Jadi yang kita pikirkan jangan modal dulu sahabat. Jadi pikirkan adalah ilmunya, caranya, jadi cara-cara berbisnisnya sahabat. Jadi kita pilih produknya, kita harus punya produk sahabat. Kemudian kita harus tahu pasarnya, kita harus bisa speaknya, ngomongnya sahabat, bisa promosinya, beriklan, seperti itu sahabat. Nah, jadi ketika kita terbiasa tanpa modal pun kita bisa untung. Nah, apalagi suatu saat ketika kita banyak modalnya, insya Allah bisnis kita menjadi mudah sahabat. Jadi jalannya lebih mudah sahabat. Seperti itu sahabat. Jadi lagi sambil jalan-jalan sore sahabat, di tempat favorit di waduk sahabat, di pinggir waduk. Oke baik sahabat, jadi bisnis itu diawali tanpa modal ya, syukur-syukur sahabat yang banyak modalnya. Nah, ini bisa semakin lebih hebat lagi, jadi stok barangnya lebih banyak, terus
tokonya bagus dan lain sebagainya sahabat. Jadi semakin menambah luar biasa. Baik sahabat, jadi tanpa modal, jadi kita latih terus skillnya sahabat. Nah buat sahabat-sahabat yang saya belum bisa bikin bisnis, saya tidak mengerti jualan. Nah buat sahabat-sahabat yang belum mengerti, belum tahu caranya, kita belajar aja dulu sahabat. Ikuti seminar-seminar, atau bisa juga kerja di orang yang sudah jadi. Nah, kerja di di teman-teman kita, di saudara misalnya. Kita pelajari dulu ilmunya, ilmu jualan, ilmu bisnis. Lalu setelah mengerti, baru kita buka usaha. Dan ingat sahabat, buka usahanya harus modal dari nol. Jadi nol aja kita bisa dapat untung, apalagi kita punya banyak modal. Seperti itu sahabat. Jadi fundamentalnya seperti itu yang pertama. Kemudian sahabat, ketika usaha kita ini maju, berkembang, ingat sahabat, kita fokus dengan bisnis kita, dengan usaha kita. Jadi jangan pernah melihat usaha orang lain lebih maju, lebih sukses, akhirnya kita cari usaha orang lain sahabat. Jadi kita pindah lagi, usaha kita belum tentu jadinya, kita pindah ke usahanya orang lain, ikut-ikutan. Jadi banyak orang yang ikut-ikutan usaha orang lain, sedangkan kita tidak tahu berapa untungnya, berapa resikonya, seperti itu sahabat. Jadi buat sahabat yang belum tahu resikonya, resiko ini biasanya terhitung setelah 1 tahun sahabat. Jadi dihitung selama 1 tahun. Jadi buat sahabat yang ikut-ikutan bisnis yang modalnya besar, ikut-ikutan bisnis yang rekrut banyak orang, hati-hati sahabat. Ketika kita belum tahu resikonya, ya tunggu dulu sahabat, tunggu. Ya mending jadi orang yang kedua saja sahabat. Jangan jadi pionir lah kalau belum tahu ilmunya. Jadi kita lihat testimoni teman-teman kita dulu selama setahun, resikonya apa sih? Jangan melihat untungnya. Jadi resikonya apa sih ketika usaha ini tidak berhasil? Nah resikonya apa saja? Apakah modalnya habis atau dikejar-kejar orang? Nah permasalahannya sahabat, ketika kita ikut-ikutan bisnisnya orang, nah ketika bisnisnya sudah konsumennya nambah banyak, barangnya kan berarti kita perlu banyak. Nah di sini ketika kita ikut-ikutan bisnisnya orang, kita nggak tahu, tidak mengerti, akhirnya butuh modal yang banyak. Nah disinilah karena kita ikut-ikutan bisnisnya orang, akhirnya ada masukan kata-kata nggak utang, nggak punya. Jadi akhirnya untuk menambah produk, menambah barang dagangan, akhirnya kita terjerat utang. Masalahnya sahabat, ketika kita bisnis, ketika kita jualan, tidak ada satupun bisnis yang menjamin bahwasannya bisnis ini akan sukses sahabat. Jadi tidak ada satupun bisnis, walaupun yang ngajak itu adalah seorang miliarder. Nah mungkin cocok buat mereka, tetapi belum tentu buat kita sahabat. Jadi buat sahabat-sahabat YouTuber, bisniser, jadi ketika kita punya leader, leadernya mengiming-imingi hal-hal yang ya mustahil lah, asal jalan aja bisnisnya sudah lumayan. Nah bisnis asal jalan aja sudah lumayan, ini sudah mengiming-imingi sahabat, mengajak banyak orang. Nah saya banyak sekali inbox di WhatsApp, inbox di Messenger, ngajak-ngajak bisnis yang merekrut banyak orang. Nah saya tolak sahabat. Karena apa sahabat? Karena bisnis itu tidak ada satu bisnis pun yang menjamin bahwa ketika kita melakukan bisnis tersebut kita akan sukses. Begitu juga dengan sahabat-sahabat YouTuber. Jadi tidak ada satupun konten-konten YouTube yang menjamin kita itu sukses di YouTube sahabat ya. Tapi ya buat sahabat-sahabat YouTube pemula, ya kita harus semangat sahabat. Nah, dengan realita seperti ini, bahwa tidak ada satupun bisnis atau konten yang bisa membuat kita sukses, nah kita harus waspada, harus hati-hati, harus jeli melihat peluang sahabat. Nah peluangnya bagaimana, ini modalnya berapa, jadi syukur-syukur tanpa modal. Nah di YouTube ini sahabat, saya sendiri menjalaninya ya tanpa modal sih.
ya memang ada modalnya di awal dia punya handphone seperti itu. Cuma kan zaman sekarang siapa sih orangnya yang nggak punya handphone? Semuanya punya handphone sahabat. Nah, bahkan semuanya pasti beli kuota. Yang nggak punya kuota beli voucher wifi di warung atau di kafe, atau ikut nebeng wifi-an di saudara, di teman, atau di kantor. Nah seperti itu sahabat. Jadi buat sahabat-sahabat yang pengen bisnis apa sih yang tanpa modal, nah ini ada bisnis menjadi YouTuber. Nah sambil dipelajari cara-cara ber-YouTube-nya. Buat kamu yang ingin fokus semangat di bidang YouTube, jangan lupa pantengin terus channel saya agar mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sahabat. Ya kita saling belajar sahabat. Oke sahabat, kembali ke bisnis tanpa modal sahabat. Jadi ketika tanpa modal saja kita bisa berjalan, bisnis kita bisa lancar dan berkembang, apalagi kita diberikan modal. Nah akhirnya bisnis kita semakin menambah semangat sahabat. Jadi kita berpikirnya tanpa modal dulu, nanti ketika kita sudah berjalan, nanti juga modal investor udah datang sendiri sahabat. Apalagi orang yang nawarin utang, waduh, apa berubul bae sahabat, berubul datang terus sahabat. Nawarin utang lagi karena tahu kemampuan kita untuk membayar utang di saat itu sudah mulai dianggap mampu lah sahabat, karena usahanya berkembang, punya toko dan lain-lain. Jadi pelajari saja ilmunya sahabat. Nah kemudian sahabat, kenapa sih jangan ambil hutang? Nah karena tadi sahabat, bisnis itu belum tentu suksesnya, belum tentu berhasilnya, bisnis belum tentu jalannya. Yang pasti kalau kita pakai modal hutang, yang pasti kita harus bayar hutang sahabat. Jadi belum tentu untung, nah hutang harus udah pasti dibayar sahabat. Nah seperti itu akhirnya orang yang menjalankan bisnis atau jualan itu membutuhkan sebuah ketenangan. Ketika kita tidak tenang, maka kita dalam berjualan itu serampangan sahabat, main pukul, main tendang. Jadi kita tidak kita tidak melihat bagaimana konsumen, siapa mereka. Akhirnya kita tidak tahu pasar kita karena serampangan, main pukul sahabat, main pukul harga. Ketika lagi dikejar setoran, akhirnya kita menjadi jolim sahabat, jolim menjual barang-barang dengan ya serampangan aja lah, ya apa maksimalnya jahat-jahatnya gitu. Kita bohong kualitasnya, misalnya KW kita bilang original atau dan lain sebagainya. Bisa jadi barang punya teman, punya siapa, ya udah kita jual lagi. Kita nggak ngasih tahu, dan waduh banyak sekali permainan-permainan jahat sahabat. Jadi jangan dulu sahabat, jangan. Jadi kita belajar dulu bagaimana tanpa modal bisa hidup. Nah bagaimana tanpa modal bisa berjalan sahabat, seperti itu. Nah apalagi investor, ambil investor sahabat. Ada teman kita misalnya beliau mereka ingin menginvest karena kasihan biar usahanya jalan dan lain sebagainya. Nah investor ini ada dua macam ya sahabat ya. Ada investor yang ya udah saya kasih cuma-cuma. Nah kalau kasih cuma-cuma udah ambil aja sahabat. Nah beda lagi dengan investor yang hitung-hitungan. Misalnya kalau setiap bulan saya minta sekian, atau untung berapa saya minta sekian. Nah belum apa-apa, kita belum tahu berapa profitnya, belum tahu berapa untungnya, kita sudah mikirin bagi hasilnya sahabat. Nah permasalahan di situ. Udah gitu barang-barang itu sudah ketinggalan zaman, sudah ketinggalan musim, akhirnya tidak laku, duitnya di barang semua, kita tidak bisa balikin, kita tidak bisa mengembalikan uangnya sahabat. Akhirnya kita dengan teman ya agak selek, agak gimana ya, agak marah lah temennya karena tidak bisa memegang amanah, tidak bisa memegang kepercayaan, karena kita belum apa-apa sudah berpikiran ambil hutang dan cari investor sahabat. Jadi buat sahabat jangan pernah berpikiran kita kalau nggak punya, kalau nggak hutang nggak punya, jangan sahabat. Jadi kita berpikiran bagaimana caranya kita mampu menghasilkan rupiah walaupun kita tidak pakai apa-apa, walaupun kita tidak pakai modal, maksudnya sahabat, walaupun dengan handphone saja. Jadi di sini kita harus banyak belajar bagaimana caranya
marketing, bagaimana caranya menata barang, manajemen keuangan, menulis sahabat. Jadi kita harus banyak belajar, harus banyak mempraktekkan, dan jangan lupa sahabat, dalam bisnis itu butuh yang namanya evaluasi. Tujuannya apa sahabat? Tujuannya adalah ketika kita dalam hidup, ketika kita dalam bisnis, kita tidak ada evaluasi, maka kita akan menjadi orang yang baper. Waduh, baper. Baper adalah kebawa perasaan. Jadi ketika kita pegang uang besar, kita akan menjadi orang yang royal sahabat. Jadi tidak ada salahnya orang yang royal, nggak ada salahnya sahabat, bagus-bagus saja. Cuma permasalahannya adalah ketika kita ini menjadi orang yang baper, terbawa perasaan. Jadi ketika banyak uang, kita langsung pakai, kita langsung habiskan. Jadi ketika lagi banyak uang, ya jangan langsung pakai sahabat, jangan langsung habiskan. Kita pos-poskan dulu, kita uraikan dulu, ini uangnya buat apa saja, modalnya berapa, untuk belanja barang berapa, dan sebenarnya untungnya berapa. Nah, untungnya ini yang dibagi-bagi, mana yang untuk kita sedekah, mana untuk misalnya keluarga, mana untuk kumpul-kumpul dengan teman. Jadi sehingga ketika kita ada acara dengan teman, ada acara sosial, nah kita tidak mengambil dari modal sahabat. Nah, artinya kita itu ketika tidak ada pos di kantong kita, tidak ada dana, ya sudah, kita bilang saya lagi nggak ada uang gitu. Paling misalkan untuk sumbangnya ya semampunya, seperti itu. Jadi tidak terlalu royal, bukan berarti tidak boleh kita sedekah yang ekstrim. Nah, ini justru dianjurkan sahabat. Cuma ketika kita tidak tahu caranya, kita tidak mampu, nah kita belum di tahap seperti itu, nah kita jangan langsung ekstrim dulu sahabat. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana cara mengumpulkan, bagaimana cara mengelolanya sahabat, dan bagaimana cara memutarnya. Jadi seperti itu sahabat. Jadi poin yang paling utama adalah keterampilan kita dalam mengolah atau memutar keuangan sahabat. Dalam bisnis itu poin yang paling utama adalah bagaimana cara memutar keuangan. Nah, seperti itu sahabat. Punya 1.000 jadi 10.000, 10.000 jadi 100.000, 100.000 jadi 1 juta, terus sampai 10 juta, sampai 100 juta, dan seterusnya sahabat. Jadi kita di dalam bisnis itu yang paling utama adalah poinnya pintar memutar keuangan. Jadi ketika kita pintar memutar keuangan sahabat, nah insya Allah usaha apapun tidak jadi masalah, tidak jadi soal sahabat. Karena usaha itu ya hanya hanya ikhtiar saja sahabat. Intinya mah rupiah atau uang, duit sahabat, itu datang sesuai dengan nilai kita sahabat, sesuai dengan value kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan lagi itu sahabat. Jadi buat sahabat-sahabat tetap lakukan yang terbaik, pertebal keimanan, ketakwaan, karena tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain di dunia ini kecuali menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat. Jadi usaha apapun, bisnis apapun tidak menjamin kita menjadi siapa-siapa, dan tidak menjamin kita menjadi berhasil, sukses. Nah, maka dari itu solusi berbagai macam masalah di kehidupan kita, di bumi ini, di dunia ini adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat. Pertebal ketakwaan dan keimanan. Baik sahabat, demikian saja bincang-bincang pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan buat sahabat-sahabat jangan lupa pencet like-nya biar yang bikin videonya semakin semangat sahabat. Jangan lupa tulis juga komentar-komentar positifnya agar sahabat diberikan dalam kehidupan ini, diberikan hal-hal yang positif, mulai dari hal yang kecil sahabat. Dari kita komentar di apapun, di media apapun, kita komentar yang positif, supaya sahabat, supaya hidup sahabat menjadi hidup yang positif. Dan mudah-mudahan ada teman-teman yang membacanya karena komentarnya bagus, maka akan subscribe ke channel sahabat. Jadi buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dari sekarang ya. Mudah-mudahan itu saja sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doakan
kita semua, saya dan sahabat, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang barokah, yang berlimpah, yang manfaat sahabat. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan kehidupannya diberikan keselamatan, keberkahan di dunia dan di akhirat. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.